Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, kira-kira apa saja yang dilarang oleh seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya? Apakah kegiatan di luar rumah seperti mengaji, mencari ilmu masih bisa diperbolehkan, khususnya bagi ibu-ibu yang sudah lanjut, maksudnya 50 tahun ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang dalam masa iddah, dia harus mengambil masa ihdad. Wanita yang ditinggal suaminya meninggal bukan wanita yang dicerai. Kalau wanita yang dicerai, maka dia tetap boleh berdandan yang cantik dan dia boleh keluar rumah. Apalagi cerai satu berdandan cantik, barangkali suaminya membatalin cerainya, ya. Bahkan kalau cerai satu dan dua, seorang istri nggak usah keluar dari rumah karena masih cerai satu dan dua. Barangkali ngeliat istrinya cantik lalu batalin deh, aku tidak jadi cerai, mungkin begitu. Tapi kalau cerai tiga harus pisah karena nggak mungkin untuk rujuk kembali. Tapi biarpun cerai tiga, seorang wanita boleh keluar kemana. Ada sebagian orang yang salah faham fikih, orang dicerai seperti orang yang ditinggal suaminya meninggal dunia, yang ngomong ustadz lah, ustadzah lagi. Nah, ini ustadzah, ini ustadzahnya nggak ngaji kelihatannya. Jadi orang cerai dianggap suaminya kayak mati. Kalau seorang wanita yang dicerai, dia wajar seperti wanita yang lain, kerja, keluar ke pasar dan seterusnya. Wanita yang dicerai. Tapi wanita yang telah meninggal dunia, kalau ditinggal ditinggal suaminya meninggal dunia, maka dia harus mengambil ihdad. Dia harus tarabbus, tinggal di dalam rumahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan. Tapi boleh nemui orang, nemui sepupu, ponakan, tamu. Ini ada kebiasaan, tidak tahu ini dari mana sumbernya. Ada seorang suaminya meninggal dunia, itu mau nemui orang nggak boleh. Biarpun nemui kaum laki-laki juga boleh, Bu. Tidak tahu di Cirebon ini ada ini. Saya sampai kadang-kadang, ibu, sudahlah keluar dari kamarmu, temui ponakanmu, temui pamanmu, temui saudaramu, temui sepupumu itu. Yang penting jangan berduaan deh. Iya Bu, ya betul, saya di kamar stres ngeliat ranjang suamiku. Ini fatwa menjerumuskan ini. Boleh Anda di rumah, asalkan masih di lingkup rumah, nemui tamu yang banyak, mungkin dihibur oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ingat, tidak boleh berduaan kalau dengan laki-laki lain. Bisa ketemu orang lain juga nggak apa-apa. Misalnya ada rombongan bareng-bareng ada. Tapi tidak tahu, ini tidak tahu. Coba, mohon maaf, ini yang pernah di Cirebon ini. Ya, di Cirebon ada ini, tidak tahu di Cirebon. Saya beberapa kali saya temui, setiap ada orang meninggal dunia, ibunya di mana? Di kamar. Oh ya sudah, saya diam saja mungkin. Kalau di kamarnya karena istirahat, silahkan, bagus istirahat. Tapi kalau di kamarnya karena fatwa yang salah dari sebagian orang untuk dekem di kamar, tambah stres tadi, keluar. Boleh keluar dengan temu biasa. Tentunya menhindarkan dandanan dan meninggalkan minyak wangi. Jangan pakai dandanan yang wajar. Coba jujur orang Cirebon ya, ada yang kayak gitu enggak? Nah, ini enggak boleh. Di Cirebon saja ini saya. Di tempat lain ya mungkin saja ada karena kesalahpahaman. Sengaja kami tegaskan semacam ini. Ada lagi yang aneh-aneh deh masalah iddah ini, masalah ihdat ini. Yang ngomong katanya, siapa yang ngomong? Ustadz atau ustadzah? Aduh, repot lagi. Kalau yang ngomong orang awam mungkin dimaafkan deh. Tapi ustadzah, jangan diseksa orang. Kalau seorang wanita kemudian dia memilih untuk tinggal di kamarnya, ya itu lain cerita. Tapi kalau dilarang, tidak dilarang keluar dari kamar, lingkungan rumahnya, dia ketemu dengan siapapun yang datang, orang takziah, masya Allah, minta maaf. Biarpun orang lain, Pak, minta maaf, mungkin suami saya melakukan kesalahan, boleh, tidak dilarang. Yang nggak boleh adalah dia berdandan, pakai minyak wangi, keluar dari rumahnya tanpa kepentingan, tanpa hajat.
Jadi nggak perlu keluar rumah selagi tidak mendesak. Keluar rumah bagi seorang wanita yang dia jadi tulang punggung di rumah tangganya, kalau tidak keluar rumah tidak ada yang ngasih makan, maka boleh dia pergi ke pasar, beli ke pasar, itu untuk. Dan nanti juga pada akhirnya diperkenankan untuk mencari ketenangan. Misalnya apa? Tetangganya, kawan dekatnya adalah saudarinya di tetangganya, dia boleh keluar dekat-dekat semacam itu untuk mencari ketenangan hatinya. Ini malah suruh disekap di kamarnya. Ingat ranjang suamiku waktu kemarin, ini sampai ngomong, iya bu ya saya stres taruh di kamar terus nggak boleh keluar. Ustadz siapa yang kayak begitu tuh? Suruh baca, mohon maaf ini harus kami hadirkan kebenaran ini, sebab jangan semakin diperberat orang yang mendapatkan musibah. Apa sunnah takziah itu? Anda ngerti takziah apa? Takziah adalah orang datang untuk menghibur orang yang ditinggal, diajak diskusi, diajak ngobrol, biar lupa. Kadang ketemu kawan dekat, kemudian ketemu kerabat, menjadi lupa. Itu takziah. Baik, 4 bulan 10 hari tidak boleh dandan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh dilamar, tidak boleh dilamar. Ini kehormatan seorang suami. Tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar biarpun untuk ngaji, kecuali di rumahnya serem banget, nggak ada yang mau nemeni, nggak punya sanak kerabat, waduh ini atau rumahnya tidak aman, ini babnya beda. Ya, mungkin setiap hari Minggu misalnya hari Ahad di kiri kanan rumah itu kurang baik, tidak aman, mungkin ada anak-anak brutal dan sebagainya. Akhirnya Pak, Neng tolong jemput saya mau ngaji saja deh. Kenapa? Di rumah tidak aman. Itu lain kasusnya. Tapi kalau rumah Anda aman, Anda di rumah saja 4 bulan 10 hari, tidak perlu keluar. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan oleh Islam. Tapi tetap kalau ketemu orang biasa ya, jangan sampai disekap di kamar itu. Kemudian tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sampai selesai masa iddahnya nanti. Baik, ini adalah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, biarpun katanya 56 tahun, nggak ada masalah. Memangnya kenapa kalau 56 tahun? Memang orang 56 tahun sudah ndak pengen menikah? Ada orang umur 70 tahun menikah kok. Bingung. Masalah nikah adalah urusan kehalalan, bukan urusan 60-70. Jadi bukan masalah itu hukum. Seolah-olah mengatakan sudah tua. Tidak, bukan masalah itu, hukum harus dipatuhi. Baik, ini adalah yang hendaknya dihindari oleh orang-orang yang meninggal oleh suaminya. Baik, itu saja diantaranya. Termasuk yang perlu kami tekankan adalah sesuatu yang menyusahkan di masyarakat dari pemahaman yang salah tadi, yaitu di saat seorang istri malah disekap di kamarnya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nemui siapa-siapa, menemui orang ajnabi, orang lain bukan mahramnya sekalipun boleh, asalkan dia tetap menutup aurat dan tidak berduaan dibarengi dengan yang lainnya. Nemui siapa saja, seorang guru menemui santrinya, seorang santri menemui gurunya, ini biasa saja. Tapi ingat, asalkan tidak berduaan. Kalau duaan adalah khalwat. Termasuk jual beli di dalam rumah. Ada orang transaksi kalau kau ke tempat nggak boleh, ya, boleh saja. Ini mohon maaf, ini harus disampaikan ini ya. Sholat jamaah di rumahnya, sholat jamaah di rumahnya. Kalau masjidnya adalah masih bertetangga, diperkenankan karena boleh keluar untuk ke lingkungan rumahnya saja. Maka diizinkan untuk ke rumah tetangga jika untuk mencari ketenangan. Dan ketahuilah, kalau ternyata jauh dan sebagainya, tidak perlu melakukan itu semuanya. Jadi ibu-ibu pokoknya jaga kehormatan Anda, kehormatan syariat, maka Allah akan muliakan Anda. Kalau sudah Anda memaksakan, Anda masuk wilayah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau kecuali rumahmu adalah rumah yang tidak layak dihuni oleh orang sehat imannya, maka boleh ditinggalkan tempat tersebut. Rumahnya tidak sehat, rumahnya Masya Allah banyak macam-macam godaan di dalam rumah tersebut, apalagi mungkin dia adalah seorang janda yang mohon maaf mungkin cara masih muda dan sebagainya, tak taunya di lingkungannya adalah tidak baik, maka dia bisa meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke tempat yang lebih aman, mencari perlindungan. Itu babnya beda, kasusnya beda, bukan kasus yang wajar. Wallahu a'lam bishawab.